Halo guys, kali ini kita akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Sand. Film ini berkisah mengenai pasir pantai yang mematikan, dan parahnya lagi, pasir ini tidak boleh diinjak sama sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja ke filmnya. Mau film horor? Atau yang lucu-lucu? Atau mau cinta-cintaan? I figured you'd love me, Joe. Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Film diawali dengan memperlihatkan pemandangan yang berlokasi di pantai, dan sekumpulan remaja sedang berpesta di pantai saat malam hari. Kalau dihitung, mereka berjumlah 15 orang. Mereka membuat aturan kalau di sana tidak boleh ada seorang pun yang memegang telepon. Jadinya telepon mereka dikumpulkan dan ditaruh di bagasi mobil. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah bongkahan besar yang berlendir. Mereka menemukan benda ini tidak jauh dari tepi pantai. Tanpa mereka sadari, benda inilah yang akan membuat malapetaka bagi mereka. Di pagi hari, seorang cewek bernama Kylie bangun terlebih dahulu, disusul dengan pria bernama Myth. Mereka berdua tidur di dalam rumah penjaga pantai. Mereka melihat teman-temannya yang tertidur di dalam mobil. Kylie kaget karena melihat pacarnya yang bernama Jonah tidur dengan cewek yang bernama Shanda. Dengan kata lain, mereka berselingkuh. Padahal mereka berteman dengan baik. Lalu seorang pria bernama Vance dan pacarnya bernama Rooney terbangun di kursi belakang. Sedangkan cewek bernama Marsha terbangun di atas kursi pantai. Di sisi lain, Kylie melihat seekor burung yang sedang mencari makan. Namun tiba-tiba burung tersebut terhisap ke dalam pasir. Marsha, yang nyawanya masih setengah, mencoba berjalan ke arah pasir. Dengan cepat Kylie memberitahunya untuk tidak menginjak pasir. Namun sialnya, Marsha sudah terlanjur menginjak pasir itu. Kakinya terasa seperti berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya seketika panik karena bingung dengan apa yang sedang terjadi. Saat itu juga Vance mencoba menolong Marsha dan turun dari mobil. Ketika sedang berlari, kakinya terasa berat yang membuat dirinya terjatuh. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Just let me go. Okay, Vance, baby, look at me. Look at me, baby. Mereka berdua tenggelam ke dalam pasir tersebut. Benar-benar kejadian di pagi hari yang tidak disangka oleh mereka semua. Melihat kedua temannya tewas seketika, mereka berencana menelpon kantor polisi. Tapi mereka baru sadar kalau telepon mereka dikumpulkan dan berada di bagasi mobil yang berbeda. Myth, sebagai orang yang membuat aturan itu, disalahkan oleh teman-temannya. Parahnya lagi, mereka masuk ke pantai yang sebenarnya tidak buka karena air lautnya sudah tercemar. Jonah yang berada di mobil mencoba menyalakan mesin mobil tersebut. Namun, ternyata aki mobil tersebut sudah kering dan lupa diganti sebelum pergi ke pantai. Kylie yang penasaran dengan makhluk tersebut mencoba memancingnya dengan tangan. Dan ternyata makhluk ini berbentuk seperti cacing tipis seperti uban. Singkat cerita, seorang pria bernama Gilbert baru terbangun dan terjebak di tempat sampah. Ia mencoba keluar dari situ dengan menggoyang-goyangkan tempat sampah tersebut. Seketika teman-temannya berteriak agar Gilbert tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya, Gilbert pun terdiam setelah diberitahu ada sesuatu di dalam pasir. Dia juga kaget setelah mengetahui kedua temannya tewas karena pasir tersebut. Mau tidak mau, Gilbert harus berdiam diri di tempat sampah itu. Just hang in there, okay? Get some rest or something. Just let her go. It's nice she found someone. Look, what do you want from me? Rooney yang kehilangan pacarnya pun menulis sebuah surat untuk ibunya jika mereka tidak selamat. Tanpa makanan dan minuman, mereka menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kemudian, mereka pun baru tersadar kalau orang-orang yang ikut pesta semalam sudah tidak ada dan tenggelam di pasir pantai. Dengan kata lain, di pantai ini hanya tersisa mereka berenam saja. Di kejauhan, Kylie melihat benda aneh yang semalam telah terbelah. Rooney menyadari kalau bongkahan itu terlihat seperti telur yang menetas. Maka dari itu, makhluk aneh yang berada di dalam pasir berasal dari telur itu. Mengingat air laut yang sudah tercemar, mungkin saja membuat laut menciptakan makhluk baru yang tidak diduga. Lalu Jonah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di tas Marsha. Kebetulan, di belakang mobil ada dua papan selancar yang bisa digunakan untuk berjalan. Saat sudah mau sampai ke kursi, papan selancar yang diinjak Jonah bergeser menjauh. Dan inilah yang terjadi. They're moving! Jonah, the sand is moving the boards. Okay, you just have to come back. Hold on! Jonah masih bisa selamat, walaupun ada luka di perutnya. Jonah terlihat pucat secara mendadak. Ia berkata bahwa
Perutnya terasa seperti disengat 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, ia membuka isi tas Marcia dan menemukan beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya, satu persatu dari mereka diberikan minum oleh Jonah. Saat mau melempar minuman kepada Myth, ia merasakan sakit yang tiba-tiba. Hal itu membuat Myth kaget, sampai-sampai kayu di pinggiran tangga longgar begitu saja. Luka di perut Jonah terlihat semakin parah dan bernanah. Jonah yang kesakitan hanya bisa berbaring di kursi itu. Mereka berlima kebingungan bagaimana mereka bisa bertahan di tempat seperti ini. Mau gak mau, mereka mencoba mengambil telepon yang ada di bagasi mobil. Rooney pun berencana untuk mengambil bagasi itu sambil menginjak bemper mobil. Saat bagasi itu terbuka, inilah yang terjadi. What the hell you still doing here? You need to call for help. There's something in the sand. Something in the sand. You need to call the National fucking Guard, man! Why is Fat Albert in the trash can? Stay in your car, man! Don't get out! Don't bullshit me. I know when people are on drugs. Just stay in your car. Stay in. If I find one goddamn marijuana cigarette. Jesus Christ. Man in the can. What's on your face, pal? You got a dick on your face. This is some weird ass shit. Polisi ini bisa berjalan seperti biasanya, itu dikarenakan sepatu kulit yang ia pakai. Lalu kunci mobilnya pun terjatuh. Saat ingin mengambilnya, tangannya terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Saat menyemprotnya dengan semprotan merica, parasit itu berhenti menggigitnya. Namun ia kehilangan setengah tangannya. Tidak lama kemudian, ia terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. We are fucked, man! So what are we gonna do? Alright, sooner or later, this thing's coming down. Guys, I'm fast. I'm fast as shit. I think that's a fucking great idea, man! Here. Saat handuk kedua dilempar, Myth terjatuh karena pinggiran kayu yang telah kendor. Dia terbaring dan mulai digerogoti oleh parasit tersebut. I can't feel my body, Kaylee! Karena kejadian itu, Kylie mempunyai ide. Dia memberikan patahan tangga itu kepada Shanda yang berada di mobil. Lalu Kylie lompat ke mobil itu. Mereka berdua membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Lalu keempat jari Rooney berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk tebal. Di sisi lain, setengah badan Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan darah. We're gonna get Jonah. We're gonna build a bridge from there to the truck, alright? Hey Gilbert, how you doing? Don't worry about me. But nothing happened last night. Man stealing. Bitch. Seriously, do we really need to talk about this now? Kylie dan Shanda berhasil berjalan ke kursi Jonah. Saat giliran Rooney, ia malah terpeleset dan jatuh ke atas pasir. Dalam sekejap, kumpulan parasit menghisap Rooney ke dalam pasir. Tanpa disadari oleh mereka, parasit-parasit itu mencoba masuk ke dalam tong Gilbert. Shanda pun memiliki ide untuk pergi ke mobil polisi yang tadi. Ia menerapkan cara yang diberitahu oleh Myth sebelumnya. Saat kedua kakinya telah dibungkus handuk, ia langsung berlari ke mobil dan berhasil naik ke atasnya. You made it! I'm okay! Hey! Hey! Shit! Shit! Gilbert pun terhisap ke dalam pasir tersebut. Sialnya lagi, Shanda yang kaget, terjatuh dan pingsan tak sadarkan diri. Itu berarti hanya tersisa Kylie dan Jonah yang masih tersadar. Saat malam hari Shanda terbangun, ia menemukan sebuah sekoci. Kemudian ia melemparkan sekoci itu sampai mengembang. Kemudian ia turun ke atas sekoci untuk menjemput Kylie dan Jonah. Satu persatu mereka perlahan masuk ke dalam mobil. Namun sialnya, Jonah yang semakin parah malah harus mati di dalam mobil. Alhasil mereka berdua harus menunggu esok hari karena mereka sama sekali nggak bisa nyetir mobil. Burn, you motherfucker! Kaylee, get in! Come on! Esok harinya, seorang pria tiba-tiba mengintip dari kaca mobil dan membangunkan mereka berdua.
Pria itu juga terlihat bisa berdiri di atas tanpa diganggu oleh parasit. Pada akhirnya mereka berdua menginjak pasir tersebut dengan tenang. Sedangkan Jonah harus tewas dengan kondisi perut yang bernanah. Di akhir film, kita diperlihatkan kumpulan parasit yang sedang berenang menuju ke pantai lainnya. Dan film pun selesai. Jadi, itulah kisah film ini. Gimana? Menurut kalian seru nggak? Kalau seru jangan lupa komen di bawah ya. Jika kalian suka dengan kontennya, jangan lupa untuk like, tekan tombol subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan konten seru yang berikutnya di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit dulu. Terima kasih. We are fucked, man! So what are we gonna do? Alright, sooner or later, this thing's coming down. Guys, I'm fast. I'm fast as shit. I think that's a fucking great idea, man! Burn, you motherfucker! Kaylee, get in! Come on! Ah!